Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wirasena di channel Wirasena Cassandra. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita menganalisis satu token sebelum kita memulai untuk investasi maupun trading. Kalau kita mau investasi, maka kita perlu mengenal fundamentalnya terlebih dahulu. Kalau kita mau trading, apalagi scalping, kita bisa analisis teknikalnya, ngebaca candle seperti ini. Nah, sebelum saya ngebahas semuanya, saya akan ngebahas dulu koin yang lagi viral banget di dunia cryptocurrency saat ini, yaitu adalah Cardano atau ADA, di mana founder ADA itu salah satunya adalah ex-ETH, ex-Ethereum. Oke, jadi yang pertama banget kita bahas kalau kita mau investasi, kalau kita mau trading, itu harus mengenal koinnya tuh seperti apa. Ya, kayak kita tuh kalau misalnya mau investasi ke saham ataupun mau tanam modal kemanapun itu kita harus tahu dasarnya itu apa sih gitu. Kenapa kita harus investasi di sini? Apa yang bikin kita percaya? Trust. Nah, oke. Yang pertama kita bahas dulu dari website resminya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau analisis, kalau saya pribadi itu biasa dari website resminya, yang kedua itu dari Twitternya, yang ketiga itu dari medium.com, kemudian dari rekomendasi teman-teman di forum komunitas Indodex atau yang lain. Kalau saya pakainya broker saya Indodex, dari yang lain gitu. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana platform ini, maksudnya koin ini kenapa harus kita investasi di sini. Nah, itu perlu kita ketahui gitu. Nah, yang pertama banget itu kita buka websitenya dulu. Kalau saya ya, disclaimer, ini adalah pendapat pribadi saya. Kalau salah mohon dimaafkan. Saya biasa melakukan ini, jadi saya ingin membagikan ke teman-teman semuanya apa yang saya biasa lakukan. Oke, lanjut. Making the world work better for all. Nah, dari websitenya ini itu ada yang unik teman-teman. Itu adalah ORG atau organization. Biasanya kalau token-token lain itu langsung .com atau domain mereka, UK dan seterusnya. Tapi ini .org, dimana ini salah satu koin yang jarang ditemukan gitu loh. Atau misalnya domain mereka tuh langsung namanya, misalnya ada ya ada, atau kalau EGLD amplify.elron, biasanya kayak gitu-gitu. Tapi ini ORG, itu adalah organization. Langsung kita baca. Cardano is a blockchain platform for changemaker, innovators, and visionaries, with the tools and technologies required to create possibility for the many as well as the few and bring about positive global change. Jadi Cardano ini adalah berbasis blockchain. Blockchain itu adalah berbasis peer-to-peer dari Bitcoin. Jadi Bitcoin itu punya server di bawahnya itu adalah blockchain. Kalau ETH itu dia berbasiskan IRC. Jadi kalau ada koin bentuknya IRC berapa, nah itu biasanya dari Ethereum. Kalau blockchain itu biasanya dari Bitcoin. Platform for changemaker, innovator, dan visionaries with the tool and technology. Jadi ini tuh buat changemaker, orang-orang yang senang dengan perubahan, orang-orang yang suka berinovasi, suka mempunyai visi gitu, visi yang bagus, dan juga mempunyai tools, alat, dan teknologi yang dibutuhkan untuk bangun perubahan itu ya tadi. Kurang lebih begitu. Kita lanjut discover Cardano. Ada apa? Nah, Cardano is the nexus of five principles: people, purpose, technology, research, and opportunity. Explore and learn this new constellation of knowledge.
Jadi ada 5 prinsip, yaitu adalah people, ada purpose, ada teknologi, ada research, dan opportunity. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri kenapa kita harus investasi di sini. Teman-teman bisa baca sendiri. Kalau alasan saya bisa investasi di sini karena salah satu founder adalah ex-ETH, dan yang kedua adalah ini segini aja ya, sampai sini. Cardano is a proof of stake blockchain platform, the first to be founded on peer review. Jadi ini adalah yang pertama. Oh ya, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya jelek speakingnya. Yang pertama itu yang diciptakan untuk penelitian gitu. Jadi ada nih ngebangun server untuk penelitian. Ini yang kalau saya baca di ininya ya, di websitenya seperti itu. Oke, lanjut. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman suka, silahkan bisa investasi di sini. Lanjut. Nah, ini adalah partner ya, Cardano Foundation, Input Output, IOHK, dan Emurgo. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Sekilas tentang analisis fundamentalnya atau background atau latar belakang dari Cardano ini kita sudah bahas ya, bahwa ini adalah blockchain yang dikembangkan untuk penelitian berbasiskan blockchain yang dikembangkan untuk penelitian, untuk orang-orang yang suka dengan perubahan, orang-orang yang suka berinovasi, orang yang punya visi kuat, yang punya alat teknologi untuk membangun perubahan seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita buka websitenya, kita analisis dulu di Twitternya dulu. Apa sih yang mereka update, apa sih yang mereka lakukan belakangan ini. Nah, Hello Australia, tomorrow the first ever Cardano event in Sydney City. Oke, jadi Cardano ini habis ngadain kegiatan. Oh belum ya, tanggal 3 Maret dan tanggal 17 Maret di Australia. Nah, mempersembahkan Cardano. Perlu diketahui juga Cardano ini token yang belum lama-lama banget lah ya. Coin yang belum lama banget. Baru beberapa tahun kebelakangan, dimana tahun kemarin tuh harganya masih ribuan ya. Masih ribuan perak, sekarang udah 17.000. First Cardano Meetup South Africa pakai Zoom. Nah, we delight to come so many new users to the Cardano ecosystem recently. This is a great time to remind all of our community to stay safe from bad actors. Remember, we never give away funds. Find out how you can stay safe in this Reddit thread. Nah, kita juga bisa baca nih dari Reddit gimana. Nah, biasanya itu di Cardano, di Twitternya itu suka ngasih tahu apa sih yang sedang kita lakukan, apa sih yang project yang sedang kita jalankan. Nah, itu bisa menjadi bagian dari penelitian kita, bukan penelitian, bagian dari analisis kita juga sebelum kita menentukan akan investasi di ADA ini. Kalau yang saya lihat dari websitenya ini, dari ORG-nya aja udah ketahuan bahwa ini bukan investasi jangka pendek atau short term, melainkan ini investasi jangka panjang, long term. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terlebih ini adalah berbasiskan blockchain atau Bitcoin. Blockchain ya, dimana blockchain ini tuh nggak sebentar gitu loh. Justru dia lebih lama gitu. Apalagi sekarang harga Bitcoin aja udah 700-an, buat naik 10% aja tuh udah butuh 70 juta gitu ya. Lanjut, sudah ketahuan bahwa ADA ini adalah koin
untuk long term. Oke. Next, kita bakal coba kita lihat dulu chartnya. Ya, ini adalah chart yang ada di Indodax sama aja lah ya. Dia naik 1,59%, dimana harga terendahnya adalah 17.338 dan high-nya adalah 18.224. Not saya nggak login Indodax, takutnya karena nanti inspect elemen ini itu dan sebagainya. Demi mengurangi itu maka saya tidak lakukan. Kita coba refresh dan kita pantau aktivitas marketnya, apa yang sedang terjadi. Oke. Jadi aktivitas marketnya kalau kita pantau belum ada yang badak-badak beli. Ini adalah aktivitas market jual beli yang sedang dilakukan ya. Ini ada paling tinggi ada 5 juta, selebihnya nggak ada, 1 juta sekian. Nah, tapi di sini itu ada pause, pembeli pause ya. Nah, ini juga bagian dari analisis kita sebelum kita menentukan bakal beli apa enggak. Biasanya ini ada bandar-bandar, bahasanya adalah cukong kalau di cryptocurrency. Nah, kita lihat nih, ada orang yang beli 125 juta. Tapi dia masih belinya pakai limit ya, maksudnya pakai limit order, artinya masih ngantri. Tunggu di harga 17.894. Harusnya sih udah laku ya. Nah, ada yang mau beli di harga 17.876, dia belinya 800 juta. Ada yang 200 juta, ada yang 66, ada yang 328 juta. Nah, bahkan ada yang 1M teman-teman. Wow, 1M beli ada. Nah, ini menandakan, ada yang 13.000 juga pakai limit order. Nah, ini menandakan bahwa ada banyak orang yang trust, percaya terhadap ada ini untuk investment mereka atau untuk trading mereka. Gitu. Kita asumsikan bahwa 50% dari mereka adalah untuk invest ya. 60% mereka adalah investment dan 40% dari trading. Maka ini sudah cocok untuk invest. Kenapa? Yang investnya gede-gede, 700 juta, 90 juta, bahkan tadi kayaknya udah laku. Ada yang 285 juta. Gitu ya. Nah, ini market ini akan terus bergerak. Tuh, ada lagi yang beli 92 juta, 206 juta, 53 juta. Dari secara market pembelian Indodax ini, kita bisa mengetahui bahwa banyak orang yang trust kepada ADA. Gitu loh, percaya kepada ADA untuk investasi atau maupun trading mereka. Oke, kita lanjut ke kita lihat depth chartnya dulu, atau market volume jual belinya, market beli dan market jualnya. Nah, bener kan? Ada yang beli nih. Yang tadi 269 juta, 1M, 51,9M, hampir 2M lah ya. Terus ada yang beli 53 juta, 1 juta, ada yang beli 100.000 kurang dikit, ada yang beli 66, 328. Nah, cukup dari sini aja kita ngeliat bahwa ini sangat banyak orang yang beli dengan volume yang luar biasa. Nah, tapi kita juga harus ingat, nah ini adalah market belinya ya. Market beli dan market jual masih terlihat terpantau bahwa market beli yang warna biru ini jauh lebih banyak daripada market jualnya. Kita lihat nih, market jualnya itu seperti apa. Oh, ternyata ada yang belanjanya tuh juga jualnya itu juga gede, ada 24 juta, ada 8 juta. Tapi nggak sebanding dong. Ini aja ada yang beli 300 juta, ada yang beli 1M. Artinya daya belinya itu banyak daripada daya jualnya. Gitu. Oke, saya rasa cukup lah ya untuk pembahasan jual belinya ini. Lanjut, kita sebelum bahas teknik analisisnya, kita coba ke kalau di Indodax tuh ada analytics-nya. Kita klik. Nah, di sini.
into the block. Nah, di sini kita refresh dulu aja, soalnya saya bukanya udah agak dari tadi. Di sini kita bisa melihat bagaimana fundamental maupun teknikalnya. Gitu. Di sini ada peningkatan sedikit 0,42%, nggak masalah. Nah, kita bisa lihat nih, holder making money at current price. Jadi ada berapa banyak yang sedang holder ya. Holder itu berapa banyak sih, gitu kan. Di harga saat ini berarti 1,25. Yaudah, kita asumsikan adalah 17.900, 18.000 lah. Jadi dari harga 18.000 itu 85% mereka in, 12% mereka hold atau netral, dan 3% mereka out. Biasanya 3% ini mungkin orang-orang sang puter yang belinya di 24.000, teman-teman. Nah, concentration by large holders itu ada 26%. Price correlation with Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya naik, apakah dia naik juga? Kalau Bitcoinnya turun, dia turun juga. Biasanya kayak gitu. Holder composition by time held. Nah, ini ada nih holder compositionnya. Transaction greater than 100k. Ada 69,5 billion dalam 7 hari. Ini dolar ya, satuannya mungkin sekitar berapa miliar, berapa triliun gitu. Transaction demografiknya itu berarti ada yang 54% itu ke west dan 46% itu ke timur. Berarti banyak orang-orang barat. Nah, ini yang agak sedikit penting. Yaitu kita perhatikan di sini. Mostly bullish. Jadi pada saat ini itu terjadi berapa kali bullish, berapa kali bearish. Bullish itu adalah naik dan bearish itu adalah turun. Nah, pada saat ini itu terjadi 5 kali bullish dan 1 kali bearish. Artinya koin ini masih bagus. Masih ada kemungkinan bullish ya. Net network growth masih bullish, in the money masih bullish juga, tapi large transaction-nya bearish. Bearish-nya maksudnya transaksi yang gede-gede itu mulai turun. Tuh, lanjut kita bahas ke network. Oke. Di sini nggak ada hash rate karena dia nggak bisa nggak bisa di mining. Kita langsung aja ke average transaction size. Nah, dalam 7 hari rata-rata transaksinya itu ada 231.000 dolar. Tertingginya itu ada 387.000 dolar dan terendahnya itu ada 170.000. Kalau kita lihat dari sini aja, berarti dia high-nya itu masih tinggi. Transaksinya masih bagus. Ingat, ini udah secara global ya, bukan Indodax lagi atau Binance lagi, tapi ini global. Ya mungkin dia ngambil dari salah satu market, tapi ini secara global. Anggaplah diambil dari Binance. Nah, high-nya itu 387, artinya dia masih bagus. Gitu. Masih banyak transaksinya, kecuali transaksinya itu udah sedikit ya, udahlah ya. Nah, dalam 7 hari total bulls-nya atau uptrend-nya itu 45 dan total bearish-nya atau downtrend itu 39. Masih bagus juga. Kenapa? Karena bullish-nya itu masih lebih banyak daripada bearish-nya. Gitu ya. Kita lanjut. Ini financial stats-nya yang tadi. Nah, into out-nya kita lihat di sini masih bagus. Nah, correlation with BTC. Nah, holding ada. Nah, kita baca lagi di sini. In the money ada 884,3k, 80%. Out the money artinya dia menarik, dan at the money pada saat ini coverage-nya 100%. Dari yang kita baca addresses-nya aja itu udah lebih banyak yang masuk.
daripada yang keluar. Yang keluarnya cuma berapa? 2, sekian persen. 3% lah kita umpamakan. Masih lebih bagus gitu loh. Banyak orang-orang yang masuk gitu loh. Sentimen pasarnya juga masih positif gitu. Oke, ini kalau ini saya rasa nggak perlu kita bahas banyak-banyak ya. Teman-teman bisa buka sendiri aja di Into the Block. Oke, kita sekarang terakhir masuk ke pembahasan kita technical analysisnya. Oke, jadi kalau saya dalam trading atau scalping, nah biasanya dia kalau sudah bikin candle ini nih satu full dari bawah ke atas begini, itu pasti uptrend. Tuh saya kasih tahu teman-teman kalau yang mau trading di saham ataupun di cryptocurrency, ada candle satu kayak gini nih. Ini saya zoom. Ini full atau atasnya tuh sisa sedikit. Ini kayak gini nih. Itu pasti uptrend. Tuh. Nah, ini palu atau hammer. Ini juga indikasi uptrend. Nah, lanjut. Kita nggak bisa nih baca candle gini-gini aja. Kita butuh yang namanya indikator. Karena kalau sekalipun orang yang pro traders nggak bisa tuh tiba-tiba mendadak, oh udah ini naik, oh ini turun, nggak bisa. Tetap butuh yang namanya indikator. Nah, indikator yang biasa saya gunakan adalah moving average. Itu adalah garis biru di mana dia pergerakannya tuh apakah naik, apakah turun, rata-rata itu seperti apa. Yang kedua adalah MACD. Kita bisa melihat trading volumenya seperti apa. Di mana orang banyak jual atau di mana orang banyak beli. Ketiga itu saya biasa pakai BB, singkatannya BB, Bollinger Bands, di mana ini menilai titik jenuh beli dan titik jenuh jual. Dan yang terakhir itu saya biasa pakai stochastic. Nah, stochastic ini biasa digunakan untuk scalping. Biasanya digunakan untuk scalping. Biasanya kalau saya scalping itu pakai ini. Tuh, kayak tadi ada titik beli di sini di harga 17.620 dan sekarang masuk ke titik jual di 17.939. Kayaknya ini bakal ada uptrend. Nah, lalu bagaimana cara saya bacanya? Ini kita close aja ya karena kita nggak pakai. Kita lihat dulu dari MACD ini. Nah, dari MACD ini sudah mulai, ini kan titik penjualan ya, merah. Nah, di sini udah mulai ada titik beli. Artinya ada kemungkinan ada peningkatan uptrend. Dan ini belum sampai puncaknya. Gitu. Ini belum menyentuh ke sini, garis biru ini belum menyentuh ke apa sih namanya ini, candlenya, sticknya. Terus juga ini belum buka lagi, jadi kemungkinan masih ada naik. Time interval yang biasa saya gunakan itu adalah 15 menit. Mungkin teman-teman ada yang mau pakai 1 menit juga boleh, lebih akurat. Kalau mau scalping, nah ini udah ada masuk nih. Kalau 5 menit juga boleh. Atau kalau misalnya mau agak sedikit lebih panjang, bisa pakai 1 jam. Maaf. Nah, kita lihat ini ada indikator uptrend. Di sini ada reverse hammer ya. Nih candle ini, dan kalau udah kayak gini biasanya uptrend 1 2 3 ini uptrend. Gitu teman-teman. Itu sekilas. Nah, gimana cara kita menentukan untuk masuknya? Kita close dulu BB-nya. Bagaimana sih saya pengen investasi nih tapi biar nggak boncos gitu kan. Kita langsung aja di sebelah kiri ini itu ada yang namanya di sini, bentar, ada yang namanya itu Fibonacci. Teman-teman udah pasti pada tahu ya, Fibonacci retracement, dimana kita narik titik support sampai titik resistance aja. Support itu bawah, resistance itu di atas. Kayak gini, tarik aja dulu.
Nah, kita umpamakan bahwa ini adalah resistance. Sini ya. Maka ini adalah titik save untuk beli. Dan ini adalah titik untuk jual. Di mana kita melihatnya ketika ini garis yang ini support, dia sudah mantul naik ke atas, maka di titik yang warna biru ini sudah safe untuk dibeli, dan ini udah mulai masuk titik hijau. Kalau dia sudah masuk titik kuning, udah jual aja, disarankan untuk jual aja. Dan ini biasa dipakai untuk di mana aja, saham pakai ini, dan kripto juga bisa pakai ini. Kemudian yang terakhir, candle yang biasa saya gunakan adalah seperti ini. 3 naik, maka kemungkinan terusnya adalah naik juga. 3 turun, kemungkinan juga akan turun. 1, 2, 3, biar sempat naik, candle ke atas, kemudian turun. 1, 2, 3, turun, dan ini dia naik. 1, 2, 3 naik, 1, 2, 3 turun, 1 naik, 1, 2 turun, dan naik. 1, 2, 3, 4, nah ini akan naik sebenarnya. Kita tunggu aja di harga sekitar segini. Dia bisa mencapai di harga 18.000 sampai 18.400 mungkin di harga segini. Kita tungguin aja. Intervalnya berapa lama? Mungkin jam 12-an. Mungkin tergantung dari volumenya. Volumenya masih sangat kecil. Tuh. Ini kita lihat ya. Ini kita tarik dulu deh. Nah, masih sangat kecil untuk daya belinya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pembahasan ADA pada saat ini. Jangan lupa buat like kalau kalian suka kontennya, dislike kalau kalian nggak suka. Silahkan komentar di kolom komen token atau koin apa yang mau kita bahas berikutnya. Oke, dan sampai jumpa lagi di video